Salam, saudara kekasih Tuhan yang diberkati. Kita akan mendengarkan renungan harian terbitan Suluh Injil, edisi 21 Juni 2025. Firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 25. Demikian nas firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Tema renungan kita hari ini berjudul Karunia Rohani Hanya Sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karunia rohani diberikan oleh Roh Allah demi membangun gereja Kristus di tengah dunia. Jika semua karunia berasal dari Roh Allah, maka tentu semuanya berfungsi dan bermanfaat. Tetapi apa maksud ajaran Rasul Paulus mengajarkan bahwa karunia bernubuat lebih dibutuhkan daripada karunia berbahasa lidah? Pertama, Rasul Paulus sendiri memiliki karunia berbahasa lidah melebihi semua orang. Namun, ia tidak dapat menggunakannya dalam pertemuan umum. Secara tidak langsung, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tidak ada masalah dengan karunia berbahasa lidah. Namun, karunia ini lebih efektif digunakan dalam penyembahan yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam pertemuan jemaat atau ibadah umum, janganlah digunakan. Tampaknya di gereja Korintus, berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah merupakan bagian rutin dalam ibadah. Paulus tidak meniadakannya, tetapi ia menyarankan agar diatur dengan baik dan tertib, menghadirkan penafsiran supaya tidak terjadi kekacauan dalam ibadah, agar orang yang mendengarkan mengalami pertumbuhan rohani. Karunia-karunia Roh Kudus dimaksudkan untuk menolong orang percaya semakin percaya dan yang belum percaya menjadi percaya. Jika tidak bijak mengaplikasikannya, maka akan berdampak menghalangi orang yang belum percaya melihat kuasa Allah dan menjadi salah paham. Yang kedua, pada pembuka pasal ini, Rasul Paulus menegaskan pentingnya kasih. Kasih menjadi dasar dalam setiap praktek karunia rohani. Kasih merupakan bagian yang sangat esensial dan integral dalam penggunaan karunia-karunia rohani. Sebab kasih bersifat permanen atau kekal, sedangkan semua karunia rohani bersifat sementara dan hanya diperlukan selama kita hidup di dunia ini. Kasih lebih utama dari semua karunia rohani, sebab yang kekal pasti lebih bernilai daripada yang sementara. Kasih bersifat kekal, tidak berkesudahan, terus-menerus akan tetap ada. Kalaupun karunia rohani lenyap atau kita tidak memiliki karunia rohani, tetapi jika kasih menjaga hidup rohani dalam jemaat, maka kita akan mengalami hidup dalam kekekalan. Saudaraku, tidak perlu kecil hati karena tidak memiliki karunia rohani. Tak perlu tinggi hati karena menerima karunia rohani. Hasilkanlah buah rohani yang kekal. Amin. Demikian renungan kita hari ini.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.